Bapak pengen tahu lagi nih. Kan yang Bapak tahu itu apa namanya? Dari kecil ya, SD, SMP gitu, terus SMA, ya kamu seperti itulah. Suruh belajar susah gitu kan. Suruh baca buku juga susah gitu. Suruh les juga belang betong gitu ya. Kadang masuk kadang enggak gitu. Nah, Bapak pengen tahu gini. Awal mula kamu berbisnis. Mungkin Awal mula itu seperti apa? mungkin ada yang belum tahu juga ya orang-orang. Iya kan Anaknya belum bisnis apa? Apa namanya? Maksudnya supaya bisnis pemula ini kan pemula nih. Apa sih yang harus disiapin? Pertama-tama gitu kan ya. Ya bentuk apa sih? Dengan kondisi kan semua orang mengukur diri kita ya. Mengukur diri kita, kemampuan kita gitu loh. Ya menurut Bapak bisnis segitu mah ya cukup berhasil lah, berhasil gitu. Ya lumayan lah berhasil ya, cukup lah. Nah itu gimana sih awalnya kamu sama berbisnis begini? Kronologinya. Kan kamu nggak pernah ngomong, tiba-tiba kamu punya toko online aja misalnya. Jualan gitu. Nah, ada ide bisnis itu karena apa? Karena yang pertama kesel sama orang-orang tolol yang di internet, Pak. Yang misalnya menjual kebodohan tetapi dapat uang gitu, Pak, di internet. Gak ada manfaatnya kepada masyarakat, dapat uang. Contoh. Misalnya nih, ada cewek yang modal cantik doang dapat duit. Iya. Ataupun ada misalnya laki-laki yang beropini ngasal tetapi itu menjadi sebuah entertainment dan juga dapat duit gitu. Sementara ada orang di luar sana, mungkin bapak yang lebih pintar tetapi ya flat aja gitu. Iya. Enggak gitu. Iya. Yang pertama karena itu. Pertama karena itu. Kok bisa sih orang kayak gini hanya begitu aja dapat duit gitu ya? Iya. Ya ini dampak dari digitalisasi. Ya kan? Ya. Itu. Terus yang kedua karena pengaruh dari internet, yaitu mentoring. Nah, kalau peran orang tua bapak tuh cuma mengajarkan kalau anak itu tugasnya untuk sekarang ya, untuk misalnya SMP, SD, SMA, itu tugasnya cuma belajarnya itu untuk nilai dari akademiknya doang. Gak mengajarkan kalau nanti sudah dewasa itu kehidupannya akan seperti apa dan juga susahnya untuk mendapatkan uang secara finansial. Nah, karena pengaruh dari digitalisasi ini, saya menyadari kalau ada mentor yang mengajarkan bahwa hidup seorang pria itu gak boleh kayak gitu. Hidup seorang pria itu harus susah. Ini mentor di kamu yang sering buka YouTube, sering buka TikTok gitu ya? Iya, betul. Dari situ ya. Nah, mentor itu mengajarkan sambil lihat cara ngejim yang baik gimana gitu ya. Kamu pas kebetulan lihat soal bisnis kecil-kecilan gitu ya. Nah, mentor itu juga mengajarkan bahwa hidup sebagai seorang pria itu tidak mudah. Bahwa hidup seorang pria itu harus ada pengalamannya untuk ada citranya tersendiri gitu. Karena di zaman sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang hidupnya pada flat aja gitu. Mungkin kalian di tongkrongan gak ada ceritanya cuma prestasi orang lain gitu. Misalnya aku sama cewek lagi ngedate nih, Pak. Ngomonginnya prestasi orang lain gitu. Iya. Band itu enak tau dengerin lagunya. Kayak gak rame aja gak sih? Iya. Kalau ngobrolin kayak gitu. Iya. Ngobrolin orang lain gitu, bukan bukan diri kita, ngobrolin gitu. diri kita sendiri, benar kan Bapak? Iya. Kenapa nggak ngobrolinnya kayak pengalaman kita sendiri dan juga eksperimen yang kita alami sendiri gitu. Datanya itu dari kita sendiri, gitu Pak. Iya. Nah dari mentor-mentor itu karena udah diajarin, ternyata dia mengajarkan bisnis secara general, secara umum, secara misalnya nggak ada modalnya lah. Nah caranya itu apa? Ya pertama misalnya ngajarinnya itu
bisnis prinsip pertama adalah pemasukan itu yang diutamakan, pengeluaran itu nanti. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang mungkin kalau orang-orang yang udah punya duit ya beda lah ya. Nih, ini kan ini cerita orang yang gak punya duit nih. Iya. Kamu kan gak punya duit nih kan? Iya, modal dari bapaknya nggak ada gitu. Iya. Dari awal. Modal dengkul. Kayak modal otak doang gimana sih? Iya. Pengen tahu. Ya kalau zaman dulu ngomongnya modal dengkul. Yang prinsip pertama itu adalah mengutamakan pemasukan daripada pengeluaran. Mikir dong, apa nih bisnis apa ya? Misalnya orang-orang tolol yang gak punya duit mau bisnis kopi, nanti di masa depan bisnis kopi, kenapa nggak sekarang aja bisnis yang bisa menghasilkan duit? Nah, bisnis kopi itu kenapa nggak bagus buat orang yang nggak punya duit? Bisnis kopi kayak kafe kayak gitu ya. Oh iya. Karena itu mengutamakan pengeluaran terlebih dahulu. Ya karena modalnya besar. Modalnya besar. Pertama harus nyiapin misalnya Kafenya, tempatnya terus atau iya. nyewa atau apa Iya, gitu iya, kan, iya, itu iya. sekitar berapa ratus juta kan Pak? Iya bisa 10 juta lah. Ya 10 juta kan. Nah terus aku mikir bisnis apa?